Aku kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farid dari kelas 12 MIPA 1 akan menjelaskan tentang Maulana Malik Ibrahim yang biasa disebut Sunan Gresik. Maulana Malik Ibrahim adalah keturunan ke-22 dari Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ia disebut juga Sunan Gresik atau Sunan Tandes atau Mursyid Akbar Tarikat Wali Songo. Nasab As-Sayyid Maulana Malik Ibrahim. Nasab Maulana Malik Ibrahim menurut catatan dari As-Sayyid Baharudin Bal-Alwi Al-Husaini. Subhanallah. Kumpulan catatannya kemudian dibukukan dalam ensiklopedia Nasab Ahlul Bait yang terdiri dari beberapa volume atau jilid. Subhanallah. Dalam catatan itu tertulis As-Sayyid Maulana Malik Ibrahim bin As-Sayyid Barakat Zainal Alam bin Al-Sayyid Amin. Zainal Jamaluddin bin As-Sayyid Ahmad Jalaluddin bin As-Sayyid Abdullah bin As-Sayyid Abdul Malik Asam Amin. Han bin As-Sayyid Amin. Alwi Amil Fakih bin As-Sayyid Amin. Muhammad Sahib Milbat bin As-Sayyid Amin. Ali Hali Hasan bin As-Sayyid Amin. Ali bin As-Sayyid Maulana bin As-Sayyid Amin. Ali bin As-Sayyid Ubaidillah bin Al-Iman Amin, ya Ahmad Allah. Al-Hadi Amin. bin Al-Iman Isa bin Al-Imam Amin. Muhammad bin Al-Imam Ali Al-Uraidi Amin. bin Al-Imam Ja'far Sadiq bin Al-Imam Muhammad Al-Bakir Amin. bin Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Al-Imam Husain Amin. bin Sayyidah Fatimah As-Zahra atau Ali bin Abi Thalib Amin. di Nabi Muhammad Rasulullah. Sallallahu alaihi. Ia diperkirakan lahir di Samarkand di Asia Tengah pada paruh awal abad ke-14. Jabat Tanah Jawi versi Mensma menyebutnya Asmara Kandi, mengikuti pengucapan lidah orang Jawa terhadap Asamar Kandi. Dalam cerita rakyat ada yang memanggilnya kakek bantal. Maulana Malik Ibrahim memiliki tiga istri. Subhanallah. Subhanallah. Tiga istri bernama: satu, Siti Fatimah binti Ali Nur Alam Maulana Israel. Dua, Siti Maryam bin Syekh Subakir. Tiga, Wan Jamila binti Ibrahim Zainuddin Al-Akbar Asmara Kandi. Selanjutnya, Sarifah Sarah binti Maulana Malik Ibrahim dinikahkan dengan Sayyid Fathal Ali Murtada dan melahirkan dua putra yaitu Haji Utsman dan Utsman Haji. Selanjutnya, Sayyid Utsman Haji berputra Sayyid Ja'far Sadiq. Maulana Malik Ibrahim umumnya dianggap sebagai wali pertama yang mendakwahkan Islam di Jawa. Ia mengajarkan cara-cara baru bercocok tanam dan banyak merangkul rakyat kebanyakan, yaitu golongan masyarakat Jawa yang tersisihkan akhir kekuasaan Majapahit. Malik Ibrahim berusaha menarik hati masyarakat yang tengah dilanda krisis ekonomi dan perang saudara. Ia membangun pondokan tempat belajar agama di Leran Gresik. Ia juga membangun masjid sebagai tempat peribadatan pertama di tanah Jawa, yang sampai sekarang masjid tersebut menjadi Masjid Jami' Gresik pada tahun 1419. Malik Ibrahim wafat. Makamnya terdapat di desa Gapura Wetan, Gresik, Jawa Timur. Selanjutnya akan dibacakan teman saya, Sanggan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sanggarma dari 12 MIPA 1 absen 17. Di sini saya akan menjelaskan Raden Rahmat atau biasa disebut Sunan Ampel. Sunan Ampel bernama asli Raden Rahmat, keturunan kedua-dua dari Nabi Muhammad. Menurut riwayat, ia adalah putra Ibrahim Zainuddin Al-Akbar dan seorang putri Campa yang bernama Dewi Condrowulan Dirajat, Campa terakhir dari dinasti Ming. Nasab lengkapnya sebagai berikut: Sunan Ampel bin Sayyid Ibrahim Zainuddin Al-Akbar bin Sayyid Jamaluddin Al-Husain bin Sayyid Ahmad Jalaluddin bin Sayyid Abdullah bin Sayyid Abdul Malik Asmad Khan bin Sayyid Alwi Amil Fakih dan Sayyid Muhammad Sahib Mirbat bin Sayyid Ali Kali Kasam bin Sayyid Alwi bin Sayyid Muhammad bin Sayyid Alwi bin Sayyid Ubaidillah bin Sayyid Ahmad Al-Muhajir bin Sayyid Isa bin Sayyid Muhammad bin Sayyid Ali Al-Quraidi bin Imam Ja'far Sadiq bin Imam Muhammad Al-Bakir bin Imam Ali Zainal Abidin bin
Imam Al-Husain bin Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Nabi Muhammad Rasulullah. Sunan Ampel umumnya dianggap sebagai sesepuh oleh para wali lainnya. Pesantrennya bertempat di Ampel Denta, Surabaya, dan merupakan salah satu pusat penyebaran agama Islam tertua di Jawa. Ia menikah dengan Dewi Condrawati yang bergelar Nyai Ageng Manila, putri Adipati Tuban bernama Arya Teja, dan menikah juga dengan Dewi Karimah binti Ki Kembang Kuning. Pernikahan Sunan Ampel dengan Dewi Condrawati alias Nyai Ageng Manila binti Arya Tejo berputra Sunan Bonang, Siti Syariah, Sunan Derajat, Sunan Jatayu, Siti Mutmainah, dan Siti Hausa. Pernikahan Sunan Ampel dengan Dewi Karimah binti Ki Kembang Kuning berputra Dewi Murtasyah Asyikah, Raden Syamsuddin, Sunan Lamongan, Raden Zainal Abidin, Sunan Demak, Pangeran Tumapel, dan Raden Fakih. Sunan Ampel II. Makam Sunan Ampel terletak di dekat Masjid Ampel, Surabaya. Kedatangan Sunan Ampel ke Majapahit diperkirakan terjadi awal dasawarsa keempat abad ke-15, yakni saat Arya Dharma sudah menjadi Adipati Palembang, sebagaimana riwayat yang menyatakan bahwa sebelum ke Jawa, Raden Rahmat telah singgah ke Palembang. Menurut Thomas W. Arnold dalam The Preaching of Islam 1977, Raden Rahmat sewaktu di Palembang menjadi tamu Arya Damar selama 2 bulan. Dan dia berusaha memperkenalkan Islam kepada Raja Muda Palembang itu. Arya Damar yang sudah tertarik kepada Islam itu hampir saja diikrarkan menjadi Islam. Namun, karena tidak berani menanggung resiko menghadapi tindakan rakyatnya yang masih terikat pada kepercayaan lama, ia tidak mengadakan keislamannya di hadapan umum. Menurut cerita, setelah memeluk Islam, Arya Dharma memakai nama Aryo Abdillah. Keterangan dari Hikayat Hasanuddin yang dikupas oleh J. Edel 1938 menjelaskan bahwa pada waktu kerajaan Campa ditaklukkan oleh Raja Koci, Raden Rahmat sudah bermukim di Jawa. Itu berarti Raden Rahmat ketika datang ke Jawa sebelum tahun 1446 Masehi, yakni pada tahun jatuhnya Campa akibat serbuan Vietnam. Hal itu sejalan dengan sumber dari Serat Walisana yang menyatakan bahwa Prabu Brawijaya, Raja Majapahit, mencegah Raden Rahmat kembali ke Campa karena Campa sudah rusak akibat kalah perang dengan kerajaan Koci. Penempatan Raden Rahmat di Surabaya dan saudaranya di Gresik tampaknya memiliki kaitan erat dengan suasana politik di Campa, sehingga dua bersaudara tersebut ditempatkan di Surabaya dan Gresik, kemudian dinikahkan dengan perempuan setempat. Sekian, terima kasih. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ervian Niko, saya dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang Sunan Bonang atau Makdum Ibrahim. Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel dan merupakan keturunan ke-23 dari Nabi Muhammad. Ia adalah putra Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Manila, putri Adipati Tuban bernama Arya Teja. Sunan Bonang banyak berdakwah melalui kesenian untuk menarik penduduk Jawa agar memeluk agama Islam. Ia dikatakan sebagai pengubah suluk wijil dan tembang tombati yang masih sering dinyanyikan orang. Pembaharuannya pada gamelan Jawa ialah dengan memasukkan rebab dan bonang yang sering dihubungkan dengan namanya. Universitas Leiden menyimpan sebuah karya sastra bahasa Jawa bernama Letboek van Bonang atau buku Bonang. Menurut Drewes, itu bukan karya Sunan Bonang, namun mungkin saja mengandung ajarannya. Sunan Bonang diperkirakan wafat pada tahun 1525. Ia dimakamkan di daerah Tuban, Jawa Timur. Sekian dari saya, selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Saya Sudira Aditya dari 12 MIPA 1 absen 29 akan menjelaskan tentang Sunan Derajat.
Sunan Derajat adalah putra Sunan Ampel dan merupakan keturunan ke-23 dari Nabi Muhammad SAW. Nama asli dari Sunan Derajat adalah Masih Munat. Masih Munat nantinya terkenal dengan nama Sunan Derajat. Nama sewaktu masih kecil adalah Raden Hasim. Sunan Derajat terkenal juga dengan kegiatan sosialnya. Dialah wali yang memelopori penyatuan anak-anak yatim dan orang sakit. Ia adalah putra Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Manila, putri Adipati Tuban bernama Arya Teja. Sunan Derajat banyak berdakwah kepada masyarakat kebanyakan. Dia menekankan kedermawanan, kerja keras, dan peningkatan kemakmuran masyarakat sebagai pengalaman dari agama Islam. Pesantren Sunan Derajat dijalankan secara mandiri sebagai wilayah pendidikan bertempat di desa Derajat Kecamatan Paciran Lamongan. Tembang Macapat Pangkur disebutkan sebagai ciptaannya. Gamelan Singomengklok peninggalannya terdapat di Museum Daerah Sunan Derajat Lamongan. Sunan Derajat diperkirakan wafat pada tahun 1522. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Wahyu. Ya Wahyu sangat tidak sopan. Ya lanjutkan. Matang para rawuh Bapak Ibu Sangat tidak sekalian. sopan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman di belakang saya banyak menyalakan saya ya. Auratnya terbuka. Tidak pakai celana. Saya di sini akan ceritakan tentang Sunan Kudus ya. Sunan Kudus adalah putra Sunan Ngudung atau Raden Usman Haji dengan Syarifah Ruhil atau Dewi Ruhil yang bergelar Nyai Anom. Manyuran binti Nyai Ageng Melaka binti Sunan Ampel. Sunan Kudus adalah keturunan ke-24 dari Nabi Muhammad. Sunan Astagfirullah. Sunan Kudus bin Sunan Ngudung bin Fadlal Ali Murtada bin Ibrahim Zainuddin Al-Akbar bin Jamaluddin Al-Sen bin Ahmad Jalaluddin bin Abdullah bin Abdul Malik Asmat Khan bin Alwi Amir Faqih bin Muhammad Sayyidina Muhammad. Said Mirbat bin Ali Kholi Qasom bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Wajir bin Isa Muhammad bin Ali Uraidi bin Ja'far Sadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Al-Husain binti Sayyidah Fatimah Az-Zahra bin Nabi Muhammad Rasulullah. Sebagai seorang wali, Sunan Kudus memiliki peran yang besar dalam pemerintahan Kesultanan Demak, yaitu sebagai panglima perang, penasihat Sultan Demak, mursyid, thariqah, dan hakim peradilan negara. Ia banyak berdakwah di kalangan kaum penguasa dan priai Jawa. Di antara yang pernah menjadi muridnya ialah Sunan Prawoto, penguasa Demak, dan Arya Panangsa. Astagfirullah. Maafkan. Adipati Jipang Banolan. Salah satu peninggalannya yang terkenal ialah Masjid Menara Kudus yang arsitekturnya bergaya campuran Hindu dan Islam. Subhanallah, Masya Allah. Sunan Kudus diperkirakan wafat pada tahun 1550-an. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya yang itu lagi. Mari. Tidak. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Astagfirullah. Mohon maaf bila teman-teman kami tidak sopan. Selebihnya dan semuanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doakan kami ke Pacet ya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan pemandu wisata Rizky Auzadi dari kelas 12 MIPA 1. Ya, veteran Pacet.